Terima kasih saudara, Anda masih di Sapa Indonesia Malam, saya Cynthia Rompas. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar uang kuliah tunggal atau UKT tidak naik, imbas dari efisiensi anggaran di Kementerian Dikti Saintek. Sebelumnya, Menteri Dikti Saintek menjabarkan ada pemangkasan hingga 50% pada anggaran bantuan lembaga untuk perguruan tinggi. Kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak yang cukup luas. Salah satunya aspek yang terancam adalah pos pendidikan. Dipangkasnya anggaran bantuan operasional perguruan tinggi negeri dikhawatirkan berdampak pada naiknya uang kuliah tunggal atau UKT. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menjabarkan pagu anggaran terhadap bantuan lembaga perguruan tinggi dipangkas hingga 50%. Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui konferensi pers yang digelar bersama DPR pada Jumat siang meminta agar kebijakan efisiensi anggaran tidak memberikan pengaruh terhadap uang kuliah tunggal atau UKT. Efisiensi di bidang pendidikan hanya berkaitan dengan aktivitas perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial lainnya. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Sementara itu, efisiensi anggaran di bidang pendidikan juga turut menimbulkan reaksi dari mahasiswa. Mereka meminta agar pemerintah kembali melakukan evaluasi terhadap efisiensi anggaran di bidang pendidikan. Ya, menurut saya sendiri mungkin lebih bisa dikaji ulang ya untuk kebijakan itu sebaiknya seperti apa, coba dilihat di lapangan kembali, karena kalau dilihat di kemungkinan untuk kedepannya itu nanti berpotensinya bakal buruk. Ya, kalau dari saya sebagai mahasiswa itu sangat memberatkan, terutama karena semakin ketika anggarannya dipotong, uang kuliah tunggal pun akan meningkat. Itu menjadi beban tersendiri bagi orang tua kami. Dalam rapat Komisi 10 pada Rabu lalu, Menteri Dikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro memaparkan pagu awal bantuan lembaga perguruan tinggi sebesar 9,860 triliun rupiah yang terkena pemangkasan oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sebesar 50%, atau terkena efisiensi sebanyak 4,930 triliun rupiah. Sementara itu, untuk pagu awal bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN semula senilai 6,018 triliun rupiah juga terkena pemangkasan sebesar 50% atau dikurangi 3,009 triliun rupiah. Mendikti Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro meminta agar anggaran dikembalikan ke dana pagu awal, khususnya untuk bagian bantuan lembaga. Dirinya menyebut jika pemangkasan tetap terjadi di bantuan lembaga perguruan tinggi, maka potensi selanjutnya adalah kenaikan UKT. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa kementeriannya akan melakukan penelitian secara detail terkait anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak berdampak pada pelayanan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Bantuan perguruan tinggi dipangkas, lalu apakah UKT akan dinaikkan? Kita akan membahasnya dan sudah bergabung bersama kami Dede Prayudi selaku juru bicara kantor kepresidenan atau PCO, dan juga Pak Lalu Hadrian Irvani selaku ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, serta Tio Ardianto, ketua BEM UGM 2025. Selamat petang Mas Dede, Pak Lalu, dan juga Mas Tio, terima kasih sudah di Sapa Indonesia Malam. Assalamualaikum Mbak Cynthia. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Tio dulu. Mas Tio, melihat polemik yang ada saat ini, bagaimana perwakilan dari mahasiswa melihatnya? Terima kasih Mbak. Setiap tahun kita bisa menyaksikan
pejabat ke luar negeri untuk sebuah kunjungan. Kita juga bisa menyaksikan acara-acara seremonial yang terjadi hampir di setiap kantor-kantor baik di level nasional, provinsi, sampai ke daerah. Kita menyaksikan itu sebagai satu akrobat yang sangat banyak dan harus diefisiensikan. Efisiensi atas seluruh ketidakefisienan itu tidak sulit untuk kita menyepakatinya. 306 triliun anggaran yang coba untuk diefisiensikan adalah angka yang besar yang mestinya bisa kita arahkan kepada hal-hal yang menyentuh persoalan fundamental bangsa. Tapi pertanyaannya, kemana target efisiensi ini akan diarahkan? Kita agaknya perlu sangat khawatir ketika 50% anggaran Diktisaintek yang ditujukan kepada PTN itu diefisiensikan. Dan dengan sangat percaya diri, Ibu Menteri mengatakan bahwa tidak boleh ada kenaikan UKT. Maka tidak boleh, saya kira tidak sepadan dengan data serta fakta bahwa upaya efisiensi sampai 50% itu telah dilangsungkan. Maka komitmen bangsa, komitmen negara kita yang bersumpah akan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita pertanyakan. Ini ke arah mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, saya ke Mas Dede. Mas Dede, bisa dipastikan tidak bahwa UKT ini naik atau tidak imbas dari efisiensi anggaran? Ya, ada dua hal yang tidak boleh disentuh-sentuh ya, sesuai dengan spirit instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Yang pertama adalah belanja negara untuk pelayanan publik, yang kedua adalah belanja negara untuk kepegawaian. Jadi dapat kami pastikan apabila di dalam prosesnya ya, karena ini prosesnya itu kan kemudian berjalan di level kementerian ya. Apabila di dalam prosesnya ada ya yang dipotong lah, yang dihapus lah, itu berkaitan dengan pelayanan publik ya, misalnya seperti itu ya. Itu dapat kami pastikan bahwa ada misinterpretasi terkait dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tersebut. Jadi ya, kalaupun ada belanja barang dan jasa, kalaupun ada belanja modal yang dipotong, itu harus hati-hati sekali dilihatnya. Gini Mas Dede, kita tahu hati-hati, tapi kan mau tidak mau akan ada anggaran yang dipotong, karena ini kan dipangkasnya cukup besar, 50%. Begini Mbak, makanya tadi saya katakan, yang dipotong itu harus yang tidak esensial, yang dipotong itu harus yang tidak berdampak, ya, termasuk untuk kawan-kawan mahasiswa yang tidak berdampak, ya. Lalu yang ketiga adalah anggaran yang rawan sekali untuk dibocorkan. Dari 13 item, ya, untuk kemudian kita efisiensikan. Nah, yang paling besar itu ada 4 kok, cuma 4 aja, ya. ATK, ya, itu anggarannya 40 triliun rupiah. Kita mau potong 50%, sekarang tuh orang udah pakai Zoom, nyatet itu udah nggak pakai bolpen dan buku dan lain-lain lagi. Sekarang itu udah pakai laptop segala macam. Lalu juga perjalanan dinas, anggarannya 44 triliun. 44 triliun ini setengah dari APBD Jakarta kurang lebih, ya. Nggak ada yang lain-lain lah, seperti misalnya seremoni dan lain-lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Presiden supaya anggarannya untuk dipotong. Tapi begini, ini kan masih berproses, Kemudian kami melihat bahwa Ibu Menkeu sudah menegaskan ya. Kan ya, mendapatkan apa yang menjadi spirit di Inpres nomor 1 tahun 2025 ini. Dan di dalam prosesnya itu ada satu tahapan baru, bukan satu tahapan baru, satu tahapan yang namanya rekonstruksi. Rekonstruksi ini artinya konstruksi ulang. Jadi Presiden dalam hal ini bersama Mas Tio dan kawan-kawan mahasiswa tidak menginginkan dikurangi KIP kuliah, ditambahkan UKT, ya, lalu pembebanan biaya lain-lainnya diakibatkan adanya efisiensi. Itu adalah sesuatu yang kami anggap ya dari pihak kementerian ketika menyusun dan lain-lain itu terjadi misinterpretasi, Tapi kami berterima kasih karena dinamika ini dilakukan secara terbuka, apalagi nanti akan dibahas di DPR ya. Ini masukan dari kawan-kawan luar biasa banyak dan kami pasti perhatikan. Baik.
kesusahan kawan-kawan mahasiswa, kami bukan hanya melihat dan mendengar, tapi kami ikut merasakan. Demikian, Mbak Baik, Cynthia. saya ke Pak Lalu. Pak Lalu, lalu bagaimana Komisi 10 ini sebagai mitra kerjanya akan memastikan transparansi pengawasannya bisa berjalan dengan baik dan memastikan bahwa yang masih menjadi hak-hak pelajar bisa didapatkan? Ya, Mbak Cynthia, jadi pada saat Komisi 10 raker dengan Kemdikti-Saintek Ya. membahas tentang efisiensi anggaran. Nah, Kemdikti-Saintek dari Dirjen Anggaran, dari pagu awal 57,6 triliun, efisiensi 14,313 triliun. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan berkurangnya anggaran terutama di pos-pos tertentu seperti BOPTN tadi. Karena kalau BOPTN ini diefisiensi, itu tentu berpengaruh terhadap UKT. Nah, kami di rapat tersebut menolak hal itu. Jadi menolak untuk mengefisiensi belanja-belanja yang berhubungan dengan layanan publik. Nah, salah satunya adalah BOPTN. Nah, saya surprise sekali mendengar Mas Dede tadi bahwa hal tersebut tidak boleh diefisiensi. Nah, saya melihat berarti terjadi kurangnya koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kantor kepresidenan. Ya, tentu kami berharap agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik sehingga interpretasi ke masyarakat, khususnya ke dunia pendidikan kita, tidak salah terhadap efisiensi ini. Yang jelas, ketika berpatok pada Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut, kami di Komisi 10 berharap agar dana di dunia pendidikan kita ini tidak terimbas oleh efisiensi. Contoh misalnya seperti tadi BOPTN itu, awalnya kan 6 triliun, oleh Direktorat Jenderal Anggaran itu dipotong 4 triliun itu. Nah, pemotongannya kan cukup besar. Karena pemotongan cukup besar ini maka tentu akan berpengaruh terhadap UKT salah satunya. Karena kalau BOPTN ini dikurangi, maka tentu kampus-kampus kita akan mencari cara lain, salah satunya adalah dengan menaikkan biaya kuliah seperti itu. Tetapi di rapat tersebut kami sudah bersepakat dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek dan menyusun formula, kemudian menghitung. Usulan yang paling pas itu adalah pemotongan hanya 711 miliar untuk BOPTN. Nah, sementara untuk efisiensi, kami dan Mendikti-Saintek mengusulkan sekitar 6,785 triliun. Seperti itu, Mbak. Mas Tio, sebagai mahasiswa, ini kan Anda juga mengkritisi terkait kalau kemarin Pak Menteri Kemendikti juga menyebut bahwa ada kemungkinan kenaikan UKT. Tapi Menkyu menyebut bahwa memastikan itu tidak terjadi. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah Anda melihat ada inkonsistensi antar kementerian? Misinterpretasi, itu kata kunci yang tadi Mas Dedek sampaikan. Ternyata tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, tetapi juga antara orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu. Kita menyaksikan itu sendiri, betapa antar kementerian ini ternyata tidak punya konsistensi di dalam pernyataan-pernyataan publiknya. Dan ini saya kira adalah masalah komunikasi publik pemerintah kita harus kita pertanyakan. Dengan kondisi seperti ini, ada kekhawatiran tidak dari mahasiswa? Entar berjalannya akan seperti apa? Kita akan selalu berbasis pada fakta bahwa efisiensi di dalam dunia pendidikan itu akan dilakukan, dana bantuan lembaga di dalam PTN itu akan dilakukan, itu adalah fakta bahwa secara keuangan artinya PTN-PTN akan berkurang. Nah, kurangnya anggaran ini, kalau kita mau agak kritis, sebenarnya sebelum ada pengurangan ini sudah kurang, dan sekarang dikurangi lagi. Dan ini adalah pertanyaan besar kita. Loh, kita kalau pengen jujur, kita ingin supaya orang yang berkuliah itu bisa gratis. Nah, ini sudah tidak gratis, diberi wacana akan dinaikkan, dan ini seperti hantu yang menggentayangi mahasiswa Indonesia di lebih 3.000 perguruan tingginya. Jadi ada kekhawatiran dan ketakutan juga ya. Mas Dede, apakah dari pemerintah, dari kepresidenan akan memberikan instruksi khusus bagi kampus untuk memastikan tidak ada kenaikan meskipun ada imbas dari efisiensi anggaran? Ya, sebenarnya instruksinya sudah jelas kok di Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 bahwa yang dikurangi itu adalah komponen-komponen yang tidak esensial, komponen yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, juga komponen-komponen yang rawan untuk diselewengkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika itu berkaitan
dengan hajat hidup orang banyak, termasuk dalam hal ini adalah UKT ya, karena ini berkaitan dengan partisipasi mahasiswa di kampus-kampus. Ini seharusnya bukan menjadi komponen yang tidak dianggap esensial. Ini seharusnya bukan menjadi komponen yang tidak dianggap tak berdampak, juga tidak dianggap sebagai komponen yang rawan penyelewengan gitu. Jadi tapi ini kan prosesnya belum selesai. Artinya ada proses rekonstruksi ya, lalu juga nanti uang yang berhasil kita efisiensikan sebesar 306 triliun ini nanti akan dibahas bersama DPR lagi, bersama Pak Lalu Hadrian lagi nanti ya, terkait dengan pendidikan. Jadi mau dibahas lalu kita refocusing. Ini fokusnya mau dibawa mau kemana? Jadi anggaran-anggaran yang harusnya yang harusnya ada tuh tadinya tuh ya, itu kalau kita ibaratkan di tubuh kita ini sebagai lemak-lemak yang tidak diperlukan tubuh. Nah, inilah yang kita kikis ya sebagai efisiensi, lalu kita taruh ya sebagai berwujud otot-otot supaya kita lebih sehat. Itu adalah ilustrasinya seperti itu. Tapi anggaran yang dipangkas sebanyak 50% ini, apakah itu kuota yang sebanding dengan lemak-lemak yang Anda sebut itu, ATK dan lain sebagainya? Oh iya. Presiden sudah menyisir ya bersama dengan jajaran lah gitu ya. Sudah menyisir anggaran tersebut sampai ke, ya walaupun sambil bercanda ya bilangnya saat itu, sampai ke tingkatan 9 gitu ya, yang dimana itu sudah detail sekali gitu. Hitung-hitungannya jadi sudah pasti gitu ya? Sudah detail sekali. Jadi ini adalah bagaimana soal, karena begini Mbak, ini kan besar sekali 300 triliun ya. Jadi ketika kita berbicara detail-detail yang sangat kecil-kecil, apalagi ini nanti diterjemahkan lagi oleh pejabat di eselon 3, eselon 4, yang dimana ini jarak birokratiknya itu sudah cukup jauh gitu. Maka dari itu ini kita bikin prosesnya berjenjang dan terbuka. Itu sih yang penting. Sudah berjenjang, terbuka, dan melibatkan institusi pemerintahan lain, yaitu apa? Yaitu DPR RI. Gitu. Jadi DPR RI ya sebagai salah satu yang bertugas untuk penganggaran juga harus dilibatkan. Jadi ini adalah proses yang sehat. Ketika ada kritik ini memang pahit di lidah, tapi ini harus kita telan untuk menyehatkan tubuh kita. Baik, saya ke Pak Lalu kalau gitu. Pak Lalu, nanti pengawasannya akan seperti apa? Apakah akan menurunkan tim khusus untuk memastikan tidak ada anggaran yang diselewengkan atau anggaran yang tidak tepat sasaran? Jadi prinsipnya begini Mbak, kami di Komisi 10 justru dengan adanya efisiensi ini, kalau benar-benar efisiensi ini dijalankan berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 ya kami sangat bersyukur sekali. Tetapi yang ingin kami sampaikan juga bahwa kami meminta kepada pemerintah agar mandatory spending APBN untuk 20% pendidikan itu benar-benar dilaksanakan. Karena dunia pendidikan ini banyak sekali yang kita benahi. Kemudian kalau berbicara pengawasan, maka tentu fungsi-fungsi pengawasan yang kami miliki akan terus kami tingkatkan. Dengan ekstra apalagi, bahkan kemarin ketika raker dengan Mendikbudristek betul-betul berlangsung alot, sehingga kami sendiri juga memiliki perhitungan agar jangan sampai layanan-layanan pendidikan yang sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik terhenti gara-gara salah menginterpretasikan dari Inpres nomor 1 tahun 2025 tersebut. Kalau urusan pengawasan, insya Allah Mbak Cynthia, kita akan semakin ketat. Karena ini memang, dan kami memang percaya bahwa keinginan Presiden Prabowo Subianto benar-benar untuk kepentingan hajat hidup masyarakat kita seluruh Indonesia. Jadi Inpres itu kan sejatinya adalah menyisir program-program yang tidak ada kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, urusan kuliah ini kan juga urusan pendidikan, urusan kesejahteraan dan sebagainya. Makanya kami sangat ketat sekali kalau dalam hal pengawasan seperti itu. Mas Tio, terakhir mungkin, bagaimana nanti teman-teman mahasiswa memastikan bahwa anggaran-anggaran yang nantinya akan dipangkas ini tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan belajar mengajar mahasiswa dan masa depan mahasiswa juga? Mohon maaf Mas Tio, mute audionya. Ketika ada isu saja bahwa UKT mungkin untuk dinaikkan, kami akan selalu terdepan untuk mengatakan penolakan. Maka tentu kita akan mengawal selalu
efisiensi ini akan berarah kemana. Karena tentu efisiensi ini harus berpijak pada hal-hal yang sifatnya esensial dan harus konsisten sejak awal sampai akhir. Kita lihat saja, sejak awal konsistensi itu kan tidak ada. Misalnya dengan kegemukan kabinetnya, dengan terakhir ini penambahan staf sus baru yang tentu akan menambah anggaran. Nah ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya kira tidak perlu dijawab, karena pada faktanya itu secara jelas-jelas bisa dilihat oleh mata dan data bahwa itu menambah anggaran. Maka efisiensi ini ternyata hanya berkutat pada hal-hal yang sekiranya tidak ada hubungannya dengan faktor-faktor politik. Ternyata di faktor-faktor politik efisiensi itu juga tidak dilakukan. Baik, saya ke Mas Dede terakhir. Apa jaminan dari pemerintah bahwa UKT juga hal-hal yang esensial tidak akan berdampak langsung bagi para pelajar termasuk mahasiswa? Jaminannya akan seperti apa? Jaminannya adalah instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 itu sendiri, bahwa Presiden sebenarnya begini, Presiden itu sedang berupaya untuk invest in human capital. Sekarang ini adalah saatnya Indonesia sedang berinvestasi besar-besaran untuk membangun sumber daya manusia Indonesia untuk mewujudkan generasi emas 2045. Bagaimana mungkin ketika komitmen politik, ketika komitmen finansial sudah kita taruh sebesar itu untuk pembangunan sumber daya manusia, kemudian kita justru membuat orang-orang makin susah kuliah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi inilah dia komitmen Presiden, dan ketika sekali lagi ketika ini masih berproses, kami berterima kasih kepada kawan-kawan di parlemen, kepada kawan-kawan mahasiswa, juga para jurnalis media yang terus mengawasi proses ini, sehingga proses ini berjalan dengan sehat. Ini adalah bagian dari demokrasi. Sebelum kebijakan itu diambil, public participation itu adalah hal yang sangat esensial, dan inilah yang sedang kita rasakan. Tapi Presiden menjamin bahwa Presiden tidak mau membuat susah hidup rakyat banyak, dan ini sudah pernah dilakukan ketika hanya menaikkan PPN 1% kepada barang-barang mewah saja. Demikian, Mbak Cynthia. Baik, artinya jaminannya adalah instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita bahwa dipangkasnya anggaran bisa tidak berdampak bagi peningkatan pendidikan di tanah air. Terima kasih Mas Dede Prayudi, juru bicara dari Kantor Kepresidenan, dan juga terima kasih Pak Lalu Hadrian dari Komisi 10 DPR RI, dan Mas Tio Ardianto, Ketua BEM UGM 2025. Selamat malam.